Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sistem yang tadinya simple banget kayak ya coretan di tanah buat ngitung atau roda gigi mekanis gitu, kok tiba-tiba kemampuannya bisa meledak? Meledak gimana maksudnya? Ya seolah-olah cuma gara-gara aturan mainnya diubah dikit aja, sistem itu jadi punya kekuatan, kayak tak terbatas gitu. Bisa mewakili atau ngelakuin apa aja di bidangnya. Kayak sulap, tapi ini beneran terjadi loh. Oke, paham maksudnya. Pola yang menarik memang. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau nyelam ke ide yang, wah, keren banget. Langsung dari chapter 6, buku The Beginning of Infinity. Fokus kita ke fenomena yang disebut lompatan menuju universalitas. Betul, kita bakal gali gimana sistem kayak tulisan, angka, terus komputasi juga bisa mengalami evolusi yang, ya ampun luar biasa ini. Dari yang cupu, terbatas, jadi punya potensi tak terhingga. Nah, misi kita hari ini, kita bongkar bareng-bareng apa sih universalitas ini, terus gimana lompatan yang seringnya nggak disangka-sangka ini bisa kejadian, dan yang paling penting, kenapa ini relevan buat Anda semua, gimana ini bisa ngubah cara kita lihat inovasi, potensi, bahkan kemampuan kita sebagai manusia. Siap? Oke, ayo kita mulai bedah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Universalitas, kalau dalam konteks buku ini, itu artinya sebuah titik di mana sebuah sistem, bisa aturan, alat, bahasa, apa aja lah, itu nyampe kemampuan buat merepresentasikan atau ngelakuin. Ya, apapun yang mungkin dalam ranahnya. Ini beda banget sama sistem yang buku ini nyebutnya parokial, atau gampangnya sistem yang spesifik banget lah, terbatas. Cuma bisa nangani kasus-kasus tertentu aja. Oke, jadi kayak bedanya antara palet cat yang cuma bisa bikin warna merah doang, sama palet cat dasar merah, kuning, biru, yang bisa dicampur buat bikin semua warna gitu. Tapi ini buat sistem informasi atau komputasi. Nah, itu analogi yang pas banget. Persis kayak gitu. Dan lompatannya ini seringnya tuh nggak disangka-sangka loh. Oh ya? Iya, bukan karena orang niat dari awal, ayo kita bikin sistem universal. Seringnya malah efek samping dari usaha mecahin masalah praktis sehari-hari. Ada aturan main diubah dikit, tujuannya mungkin biar efisien atau gampang. Nggak taunya malah ngebuka kunci potensi universal ini. Wah, menarik. Contohnya gimana tuh? Yang paling awal dibahas di sumber ini kan soal tulisan ya. Betul, evolusi tulisan. Awalnya kan pakai piktogram, gambar-gambar gitu. Satu gambar buat matahari, satu buat air. Gampang sih dibayanginnya, tapi wah nggak efisien banget ya. Bayangin butuh ribuan simbol cuma buat ngobrol biasa. Iya, persis. Sangat parokial, terbatas banget. Tiap ada ide baru, harus bikin simbol baru. Repot kan? Terus, di sinilah terjadi lompatan gede. Aturannya diubah dikit. Gimana tuh perubahannya? Simbolnya nggak lagi mewakili seluruh benda atau idenya, tapi mulai mewakili bunyi. Seringnya sih bunyi awal dari kata benda itu. Misal, gambar air itu nggak cuma berarti air, tapi bisa juga mewakili bunyi ah. Wah, ini cikal bakal alfabet dong ya. Satu simbol buat satu bunyi dasar. Persis. Dan disinilah lompatan universalitasnya. Cuma dengan beberapa puluh simbol bunyi jauh lebih dikit dari ribuan piktogram, sistem ini tiba-tiba jadi universal buat nulisin bahasa lisan. Gila ya, bisa nulis kata apa aja jadinya. Apa aja? Kata baru yang belum pernah ada, kata serapan, semua bisa. Sistem yang mungkin awalnya cuma buat nyatet transaksi dagang gitu, tiba-tiba jangkauannya jadi tak terbatas buat bahasa. Pola yang sama kelihatan juga di angka kan? Dari yang paling simple kayak coretan di tulang itu, terus berkembang jadi kayak angka Romawi. Iya, angka Romawi udah lumayan lah ya, tapi tetap aja. Masih kikuk gitu ya, apalagi buat angka gede. Nulis 3.000 aja MMM. Kayak balik lagi ke coretan. Bener banget, masih ada batasan mendasarnya. Lompatan besarnya itu pas orang nemuin atau pakai sistem nilai tempat. Kayak sistem Hindu-Arab yang kita pakai sekarang, 0 sampai 9. Ah ya, yang posisi angkanya ngaruh ke nilainya. Nah, di sistem ini nilai digit itu nggak cuma dari simbolnya, tapi dari posisinya. Angka 1 bisa jadi 1, 10, 100, tergantung dia ditaruh di mana. Dan ini nih yang bikin kita bisa nulis angka segede gaban cuma pakai 10 simbol. Tak terbatas jadinya.
Tepat. Dan ada cerita menarik nih di buku ini soal Archimedes. Di karyanya Penghitung Pasir. Oh ya, Archimedes? Iya, dia kan jenius banget ya. Dia bikin notasi buat nulis angka yang gede banget. Jauh lebih hebat dari sistem Yunani kuno waktu itu. Dia itu hampir banget nemuin sistem angka universal. Hampir. Kok bisa hampir? Kenapa dia nggak lanjutin aja? Apa yang bikin dia berhenti? Nah, ini dia bagian serunya. Archimedes, sehebat itu, dia malah nentuin batas atas buat sistemnya. Angka 1 diikuti 80.000 triliun nol. Gede banget sih. Cukup buat ngitung pasir di alam semesta katanya. Tapi tetap aja, itu batas. Aneh ya. Kenapa gitu? Sumber ini spekulasinya, mungkin karena belum ada kebutuhan praktis buat angka segede itu lagi. Atau mungkin, ya ada semacam hambatan pikiran gitu. Nggak siap buat nerima konsep tak terhingga. Ini nunjukin kalau lompatan universalitas itu nggak selalu disengaja. Kadang malah nggak kelihatan potensinya sama si penemu. Kita bisa aja udah deket banget sama terobosan, malah berhenti karena batasan yang kita bikin sendiri. Masuk akal juga sih. Nah, dari angka, kita lompat nih ke era yang lebih modern, yang relevan banget sama kita sekarang. Komputasi. Ada Charles Babbage kan, tokoh abad 19 itu. Dia mulai dari difference engine. Betul. Difference engine itu kalkulator mekanik raksasa. Tujuannya spesifik banget. Buat apa emang? Buat ngitung tabel polinomial otomatis. Kayak tabel logaritma, trigonometri gitu. Biar nggak ada salah hitung kayak kalau manusia yang ngitung manual. Berguna banget buat navigasi, sains, tapi ya cuma itu aja. Sangat parokial. Tapi kan dia nggak berhenti di situ ya. Dia punya ide lain yang lebih gila, analytical engine. Nah, lompatannya di mana nih? Lompatannya ada di fleksibilitas sama programmability. Jadi, Bebek sadar kalau unit prosesnya, mail, dipisah dari penyimpan datanya, store, terus ditambahin kemampuan buat nerima instruksi dari luar, pakai kartu bolong-bolong itu, kayak di alat tenun, mesinnya jadi nggak terbatas cuma buat satu jenis hitungan. Wah, jadi bisa buat apa aja gitu? Secara teori iya. Analytical engine bisa ngelakuin komputasi apa aja yang bisa dijelasin secara logika atau matematika. Inilah cikal bakal konsep komputer universal. Jauh sebelum ada transistor. Dan ada Lovelace, rekannya itu, dia ngelihat potensinya lebih dari angka ya. Dia bayangin mesinnya bisa ngolah aljabar, mungkin bikin musik, tapi dia juga punya keberatan yang terkenal itu kan. Ah iya, keberatan Lovelace. Katanya mesin cuma bisa nurutin perintah, nggak bisa mikir atau kreatif sendiri. Bener, waktu itu sih kedengarannya masuk akal banget ya. Tapi menurut argumen di buku ini, keberatan itu keliru pada akhirnya. Tunggu dulu deh. Bukannya komputer emang gitu ya? Cuma jalanin program yang kita kasih. Kayaknya susah ngebayangin mesin bisa beneran kreatif kayak manusia. Kelirunya di mana menurut buku ini? Kelirunya bukan pas bilang mesin nurutin instruksi. Itu benar. Tapi kelirunya pas nyimpulin kalau itu otomatis bikin mesin nggak bisa kreatif atau mikir original. Logikanya gini. Gimana? Otak manusia itu kan sistem fisik. Dari materi, nurut hukum fisika. Jelas otak bisa bikin ide baru, kreatif, sadar. Nah, kalau otak, sistem fisik bisa, berarti prinsipnya sistem fisik lain yang juga nurut hukum fisika dan merupakan komputer universal kayak analytical engine atau komputer kita sekarang, juga bisa diprogram buat ngelakuin hal yang sama. Jadi bukan mesinnya yang terbatas. Bukan, masalahnya ada di pengetahuan kita sekarang. Kita belum tahu gimana cara memprogram kreativitas, kesadaran, atau pikiran original itu. Tapi kalau kita bisa nemuin penjelasannya, secara teori komputer universal bisa ngejalaninnya. Oke. Ini cara pandang baru nih. Jadi soal programnya bukan mesinnya. Nah, ada satu aspek lagi nih yang katanya penting banget buat bisa universal di komputasi. Sifat digital dan koreksi kesalahan. Bisa dijelasin lagi kenapa ini penting banget? Ini kunci kenapa komputer Babbage dan yang modern bisa universal. Tapi alat hitung analog kayak mistar geser atau cara kuno ngitung ternak pakai panjang tali itu nggak bisa. Bedanya fundamental. Bedanya apa emang? Digital sama analog, sampai yang satu bisa universal, yang lain nggak? Gini, sistem digital itu nyimpan informasi dalam bentuk diskrit. Nilainya jelas, kepisah. Kayak roda gigi Babbage tadi, cuma bisa klik di 1 dari 10 posisi. Atau bit komputer, cuma 0 atau 1. Nggak ada di antaranya. Terus? Sifat diskrit ini bikin bisa ada koreksi kesalahan otomatis.
Kalau ada gangguan dikit, getaran, bikin roda gigi geser dikit, mekanismenya otomatis narik balik ke posisi yang benar di tiap langkah. Kesalahan kecil nggak numpuk. Oh, kalau sistem analog, Analog itu nyimpen informasi secara kontinu, kayak panjang tali atau posisi jarum di meteran. Nggak ada posisi pasti. Nah, masalahnya, tiap operasi di sistem analog pasti ada aja nggak akuratnya dikit, ada noise. Dan karena nggak ada koreksi otomatis, kesalahan kecilnya jadi numpuk terus. persis, kayak fotokopi dari fotokopi. Tiap nyalin, makin burem. Lama-lama rusak nggak kebaca. Nah, digital itu kayak nyalin file di komputer. Mau dikopi sejuta kali, hasilnya sama persis. Kenapa? Karena sistem tahu tiap bit itu harus pas 0 atau pas 1. Gangguan kecil diabaikan atau dikoreksi. Kemampuan jaga informasi ini yang bikin komputasi digital bisa ngitung panjang dan rumit banget, tak terbatas, dan jadi universal. Oke. Jelas banget sekarang. Jadi digital plus koreksi kesalahan itu fondasi teknisnya. Nah, buku ini juga nyebut kalau konsep lompatan universalitas ini nggak cuma di teknologi buatan manusia ya, tapi ada di alam juga. Kode genetik contohnya. Betul sekali, ini contoh yang kuat banget. DNA, alfabetnya kan simple banget ya, cuma 4 bahasa kimia. A, T, C, G. Awalnya mungkin evolusi miliaran tahun lalu cuma buat ngasih instruksi ke organisme sel tunggal yang simple. Tujuannya parokial banget waktu itu. Tapi kode yang sama itu sekarang dipakai buat bikin kita, manusia, dan semua makhluk hidup lain. Persis. Kode genetik yang sama, mekanisme dasarnya sama, ternyata punya apa yang penulis sebut reach atau jangkauan yang gila-gilaan. Dia bisa ngasih instruksi buat bangun organisme yang kompleksnya nggak kebayang di awal. Paus biru, pohon raksasa, atau ya kita, manusia. Makhluk yang bisa mikirin kuasar di ujung alam semesta, bikin musik, bahkan mulai ngutak-atik kode genetik itu sendiri. Wow. Itu lompatan universalitas yang terjadi alami di biologi. Sistemnya sama, aturannya sama, tapi jangkauannya melampaui imajinasi. Manusia gimana? Apa kita juga punya semacam universalitas menurut buku ini? Iya, dan menurut penulis The Beginning of Infinity, justru inilah jenis universalitas yang paling dasar, paling penting. Manusia, kata buku ini, adalah penjelas universal dan konstruktor universal. Maksudnya? Maksudnya gimana tuh? Kemampuan unik kita itu bukan cuma ngitung atau ngolah data, tapi menciptakan pengetahuan dalam bentuk penjelasan. Teori tentang cara kerja dunia, kenapa bintang nyala, gimana penyakit nyebar, apa itu komputasi. Nah, kemampuan bikin penjelasan inilah yang bikin kita bisa paham dan mengubah lingkungan kita dengan cara yang pada dasarnya nggak dibatasi sama biologi kita. Jadi bukan cuma kemampuan komputasi kayak mesin Babbage, tapi kemampuan memahami dan menjelaskan itu sendiri yang universal. Tepat sekali, komputer universal itu alat hebat, tapi dia pasif. Butuh kita buat ngasih energi, tujuan, dan yang paling penting, program alias pengetahuan. Bahkan kehidupan di bumi ini, sehebat apapun kode genetiknya, jangkauannya terbatas di skala kosmik. Tanpa manusia yang punya pengetahuan, yang bisa ngerti ancaman asteroid, perubahan iklim, matinya matahari, kehidupan di bumi ya akhirnya bakal punah juga. Kemampuan kita bikin penjelasan inilah, menurut buku ini, inti dari awal ketakterbatasan dan potensi kita yang sejati. Oke. Ini kerangka berpikir yang kuat banget ya. Setelah kita lihat semua contoh tadi, coba kita tarik benang merahnya. Praktisnya nih, buat kita yang dengerin, apa artinya semua ini? Gimana kita bisa pakai pemahaman soal lompatan universalitas ini? Nah, ini bukan cuma cerita sejarah aja kan? Paham pola lompatan universalitas ini ngasih kita paling nggak 2 kacamata baru yang berguna banget. Pertama, ini ngelatih kita buat ngelihat potensi tersembunyi. Maksudnya? Ya, di sistem sekitar kita. Teknologi yang lagi Anda pakai atau kembangin, cara kerja tim Anda, cara komunikasi, bahkan mungkin struktur sosial. Bisa jadi di situ ada potensi universalitas yang belum kelihatan. Perubahan aturan kecil, solusi cerdas buat masalah spesifik, mungkin itu kunci pembuka potensi yang jauh lebih gede. Kita jadi lebih peka lah. Jadi kayak jangan remehin inovasi kecil atau perubahan aturan yang kelihatannya sepele gitu ya. Bisa jadi dampaknya gede banget. Tepat. Kedua, pemahaman ini ngasih kita perspektif soal gimana kemajuan besar sering terjadi. Buku ini nekenin, kemajuan fundamental itu sering datang dari arah nggak terduga, bukan dari rencana besar mengubah dunia,
Tapi justru dari usaha ngatasin masalah parokial di depan mata pakai cara cerdas. Contohnya tadi ya, alfabet mungkin muncul buat nyederhanain pembukuan. Iya, atau komputer Babbage dari usaha bikin tabel matematika akurat. Ini bikin kita jadi lebih menghargai proses penemuan yang seringnya nggak lurus dan nggak direncanain. Dan ini juga seperti tadi dibahas nunjukin betapa pentingnya kemampuan kita sebagai manusia buat bikin penjelasan ya. Ini bukan cuma pinter, tapi ini sumber dari semua universalitas teknologi lain. Ini ngasih semacam optimisme lah soal potensi kita. Bahwa kita itu nggak dibatasi secara fundamental. Oke, jadi ringkasnya nih. Kita udah kupas tuntas ide lompatan menuju universalitas dari chapter 6, The Beginning of Infinity. Kita lihat polanya muncul lagi dan lagi. Tulisan, angka, komputasi, sampai kode genetik. Sistem yang awalnya terbatas, gara-gara aturan mainnya diubah dikit, seringnya nggak sengaja, tiba-tiba dapat jangkauan atau kemampuan tak terbatas di bidangnya. Babbage berhasil, Archimedes hampir, bahkan alam sendiri ngelakuin lewat evolusi. Intinya sih, kita jadi bisa ngenalin potensi dahsyat yang bisa kebuka pas sebuah sistem nyampe level universalitas ini. Kemampuannya jadi jauh melampaui tujuan awalnya. Dan yang paling mendasari semua ini, yaitu tadi universalitas unik kita sebagai manusia. Pencipta penjelasan, kemampuan inilah yang bikin kita nggak cuma bisa manfaatin sistem universal lain, tapi juga terus-menerus bikin yang baru dan ngedorong batas-batas kemungkinan. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau lompatan besar ke universalitas, itu sering muncul sebagai efek samping nggak terduga pas kita fokus mecahin masalah spesifik di depan mata, mungkin nggak sih? Saat ini juga, di tengah kesibukan kita semua, dalam teknologi yang lagi kita bangun, cara baru kita kerja bareng, atau pas kita coba pahamin masalah sosial yang rumit, sebenarnya lagi ada proses menuju universalitas baru yang belum kita sadari. Menarik. Terobosan besar berikutnya mungkin cuma nunggu satu perubahan kecil di aturan main, satu ide baru dari upaya praktis. Kira-kira di mana ya lompatan itu lagi nunggu buat terjadi di sekitar Anda? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.